Halo Kemis, ketemu lagi di Kemis Tutori. Kali ini kita akan membahas soal latihan assignment 2.3 beserta soal latihan untuk small test. Oke, kita bahas dulu konfigurasi mekanika kuantum dari magnesium. Magnesium mempunyai nomor atom 12, jadi konfigurasinya adalah neon 10 3s2. Karena kulit terakhir yaitu kulit ketiga, maka periode mekanika kuantumnya adalah periode ketiga. Sementara untuk golongannya, karena dia berhenti di S, orbital S, berarti dia golongan A. Dan di sini totalnya adalah 2, berarti golongan 2A. Lanjut ke titanium. Titanium konfigurasinya adalah AR 18 4s2 3d2. Karena dia elektron kulit terluar itu berada pada kulit keempat, maka dia adalah periode 4. Sedangkan untuk golongannya, karena dia berhenti di D, maka dia golongan B. Dengan 2 ditambah 2 adalah 4, berarti dia golongan 4B. Selanjutnya adalah yodium dengan nomor atom 53, berarti konfigurasinya kita menggunakan Kr dengan nomor atom 36, lalu kita lanjutkan 5s2, 4d10, 5p5. Nah, untuk periodenya, kulit terluar adalah di kulit kelima ya, berarti dia periode kelima. Sementara golongannya karena dia berhenti di P, berarti kan golongan A ya, tetapi 5 ditambah 2 sama dengan 7, berarti dia golongan 7A. Nah, itu tadi mengenai konfigurasi periode dan golongan mekanika kuantum. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bilangan kuantum elektron terakhir dan bilangan kuantum elektron terluar. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan posisi elektron, jadi bukan posisi atom. Bilangan kuantum sendiri ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Nah, cara mengerjakan bilangan kuantum yang pertama, itu adalah kalian tuliskan dulu konfigurasinya. Misalkan tadi itu Mg ya, berarti Mg konfigurasinya itu adalah neon 3s2. Lalu kita gambar diagram orbitalnya, di mana orbital S itu satu kotak. Lalu kita gambar elektronnya. Jangan lupa ikuti aturan Hund. Lalu kita gambar diagram orbitalnya, yaitu orbital S itu dia satu kotak. Lalu jangan lupa gambarkan elektronnya, di mana di sini ada 2 elektron. Jangan lupa ikuti aturan Hund, naik dulu baru turun. Nah, di sini elektron terakhirnya adalah yang ini, adalah elektron terakhir. Sekaligus juga elektron terluar, karena kulit paling luar adalah kulit ketiga di sini. Ya, jadi bilangan kuantum elektron terakhir dan bilangan kuantum elektron terluar untuk magnesium itu sama. Bilangan kuantum utamanya itu menunjukkan kulit. Jadi di sini kulitnya adalah kulit ketiga, maka dia bilangan kuantum utamanya adalah 3. Bilangan kuantum azimutnya itu caranya adalah setelah kalian menggambar diagram orbital, berikanlah garis bilangan ya. Di sini yang di kotak tengah itu selalu nilainya 0. Di sini garis bilangannya 0, berarti bilangan kuantum azimutnya adalah angka tertinggi pada garis bilangan, yaitu nilainya 0. Lalu magnetiknya, orbital S hanya punya satu ruangan, berarti magnetiknya juga 0. Lalu spinnya, karena dia elektronnya turun ke bawah, maka minus setengah. Jadi bilangan kuantum elektron terakhir untuk magnesium adalah 3, 0, 0, minus setengah. Dan di sini juga sama, 3, 0, 0, minus setengah. Titanium, kita tulis dulu konfigurasi dari titanium. Titanium adalah 22, berarti kita AR 18 4s2 3d2. Kita gambar diagram orbitalnya, di mana S itu hanya punya satu kotak, sementara D itu punya 5 kotak. Setelah gambar diagram orbital, kalian berikan nomor ya, di mana kotak di tengah itu nilainya 0, ke kanan plus 1 plus 2, jadi seperti garis bilangan min 1 min 2. Lalu kita isi dengan elektron. 4s2, berarti di sini ada 2 elektron ya, naik turun. Lalu D2 1 2. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah elektron terakhir berdasarkan energi of Bohr ya. Sementara kalau yang ini adalah elektron terluar. Kenapa terluar? Karena dia berada pada kulit terluar, yaitu kulit keempat. Nah, jadi bilangan kuantum untuk elektron terakhir dan elektron terluarnya itu akan berbeda dalam kasus ini. Elektron ini itu berada pada kulit ketiga, berarti bilangan kuantum utamanya 3. Azimutnya itu adalah angka terbesar, di sini plus 2 ya, berarti azimutnya adalah 2. Magnetiknya adalah posisi dia berada, yaitu di minus 1 posisinya. Jadi magnetiknya minus 1, sementara spinnya dia naik, berarti plus setengah. Soalnya untuk elektron terluar. Elektron terluar pada kulit keempat, berarti bilangan kuantum utamanya 4. Azimutnya itu adalah angka tertinggi di sini, yaitu 0. Magnetiknya juga posisinya di sini tetap 0. Spinnya dia spin turun, berarti minus setengah. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah yodium. Kita tulis dulu konfigurasi elektron dari yodium. Kita gambar diagram orbitalnya, di mana orbital S itu satu kotak, orbital D itu ada 5 kotak, dan orbital P itu ada 3 kotak. Setelah itu kita berikan garis bilangan dengan
kotak yang ada di tengah adalah 0, 0, 0. Habis itu di sini plus 1, plus 2, min 1, min 2, min 1, plus 1. Ya, seperti garis bilangan. Jadi naik dulu, penuh baru turun. Nah, kalau ini 10 berarti naik 1, 2, 3, 4, 5 baru turun ya. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang ini naik dulu 1, 2, 3. Nah, dalam kasus ini elektron terakhir itu adalah ini. Nah, elektron terakhir beserta elektron terluar. Kenapa? Karena dia berada pada kulit kelima, kulit terluar. Jadi dalam kasus ini elektron terakhir dan terluar sama N, L, M, S. Dan ketemu utamanya karena dia berada pada kulit kelima berarti 5. Kalau azimutnya karena angka terbesar itu plus 1 berarti 1. Magnetiknya dia berada di plus 1 juga berarti dia plus 1 magnetik. Sementara spinnya karena naik dia plus setengah. Berarti 5, 1, plus 1, plus setengah. Selanjutnya yang kita kerjakan adalah soal nomor C dan E yang ada di buku teks kalian. Buatlah diagram orbital dan tentukan jumlah elektron tidak berpasangan dari atom-atom unsur berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah C dulu aja, yaitu kobalt 2 positif dengan nomor atom 27. Kobalt 2 positif itu artinya dia melepas 2 elektron. Cara pertama untuk menulis konfigurasi kobalt 2 positif adalah dengan menuliskan konfigurasi kobalt normal. Nah, setelah itu karena dia 2 positif berarti dia melepaskan 2 elektron dan elektron lepas dari kulit terluar. Ini kulit terluarnya kulit keempat. Jadi elektron yang berada di sini itu akan lepas. Sehingga konfigurasi dari kobalt 2 positif itu adalah AR18 3D7. Selanjutnya kita gambar diagram orbitalnya. Di mana orbital D memiliki 5 kotak. 7 elektron. Jangan lupa ikuti aturan Hund. Naik dulu 1, 2, 3, 4, 5, terus itu turun 6, 7. Nah, pertanyaannya adalah berapa elektron yang tidak berpasangan dari CO2 positif? Berarti jawabannya adalah ada 3 elektron tak berpasangan. Karena sisanya ke kiri itu berpasangan semua. Lanjut ke soal yang E. Dimana soal E yang ditanyakan adalah vanadium 23, ya 3 positif. Ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Oke, kita tulis dulu konfigurasi vanadium normal. Di vanadium normal 23 sama dengan AR18 4S2 3D3. Selanjutnya karena dia 3 positif, ya, karena dia 3 positif, maka dia melepaskan 3 elektron ya. Nah, 2 elektron akan lepas dari sini, sementara 1 elektron akan lepas dari salah satu dari sini. Jadi dia akan dikurangi 1. Jadi konfigurasi dari vanadium 3 positif 18 3D2. Nah, di sini setelah itu kita gambar diagram orbitalnya. Dari sini sudah terlihat bahwa jumlah elektron yang tidak berpasangan adalah 2. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas adalah soal latihan untuk small test. Daerah di dalam ruang yang mempunyai kebolehjadian ditempati oleh elektron disebut. Nah, kebolehjadian tempat elektron ditemukan itu dinamakan sebagai orbital ya. Jadi teori ini diungkapkan oleh Schrödinger gitu. Lanjut nomor 3. Elektron valensi untuk unsur X yang memiliki nomor atom 33 adalah, berarti kalau X 33 konfigurasinya adalah, berarti elektron valensinya itu 3 ditambah dengan 2 ya, karena di sini terletak kulit terluarnya kulit keempat ya. Jadi ini ditambah dengan ini. Jawabannya adalah 5. Lanjut soal nomor 4. Atom mempunyai elektron maksimal pada kulit ketiga sebanyak. Nah, dengan mengikuti aturan Bohr sebenarnya kita sudah tahu ya, berarti maksimal itu adalah 2N pangkat 2 ya, dimana N-nya itu adalah 3, berarti sama dengan 2 dikali 3 kuadrat, jadi sama dengan 18 elektron. Kalian bisa menghitung dengan seperti itu, tapi bisa juga seperti ini ya. Ingat kembali urutan energi orbital berdasarkan Aufbau. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kulit pertama itu ada 2 elektron ya maksimalnya. Perhatikan juga pada kulit kedua, di sini 2 tambah 6 berarti ada 8 elektron. Kulit ketiga maksimal ada 2 tambah 6 tambah 10 berarti ada 18 elektron. Kulit keempat kalau kita tambahkan itu ada 32 elektron ya. Nah, jadi sebenarnya penentuan dengan mekanika kuantum itu juga masih mengikuti aturan dari Bohr ya. Lanjut nomor 5. Jika diketahui orbital terakhir dari unsur X itu adalah 4p4, maka nomor atom unsur tersebut adalah. Nah, dengan menggunakan diagram singkatan yang sudah saya berikan pada video, kalian tinggal balikkan saja. Jadi 4p4, sebelum 4p4 itu adalah 3d10, sebelum 3d10 adalah 4s2, sebelum 4s2 adalah AR18. Dari sini kita bisa tahu nomor atomnya, berarti nomor atomnya adalah 18 ditambah 2
20 ditambah 10 jadi 30 tambah 4 jadi 34. Jadi di sini ada kesalahan kunci ya. Oke, selanjutnya nomor 6, konfigurasi elektronnya yang tepat untuk atom K dengan nomor atom 19 adalah, di sini sudah jelas ya dengan mengikuti aturan Aufbau. Kalian juga bisa lihat di catatan kalian bahwa jawaban yang benar adalah yang ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 4s1. Lanjut nomor 7, konfigurasi elektron yang benar untuk atom kalsium itu adalah, nah yang benar adalah Ar4s2, di mana Ar itu 18 ditambah 2 berarti 20 pas. Selanjutnya kita bahas nomor 8. Suatu atom mempunyai nomor massa 24 dan jumlah neutron 13. Konfigurasi elektron dari atom tersebut adalah, nah yang langkah pertama adalah kalian cari terlebih dahulu nomor atomnya. Berarti nomor atom itu adalah 24 dikurang 13 berarti ada 11. Dari sini jawaban yang benar itu adalah ini ya, dengan mengikuti aturan energi Aufbau. Lanjut nomor 9. Nomor atom A adalah 20. Konfigurasi elektron untuk ion A2 positif yang paling tepat adalah, nah di sini ada salah kunci ya. Semua jawaban di sini itu salah ya. Jadi harusnya konfigurasi, kita tulis dulu konfigurasi A normal. Konfigurasi A20 itu adalah Ar18 4s2. Karena dia jadi 2 positif, di sini jadi 2 positif, maka dia melepas 2 elektron. Jadi di sini hilang ya, di sini hilang. Jadi konfigurasinya jadi Ar18. Nah, di sini yang konfigurasinya mirip Ar itu tidak ada. Harusnya jawabannya adalah ini, cuman di sini kita ganti dengan 3s2 ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Jika unsur X memiliki nomor atom 26, maka jumlah elektron yang tidak berpasang pada ion X2 positif itu adalah berapa? Nah, kita tulis dulu konfigurasi dari atom X26, Ar18 4s2 3d6. Nah, dari sini dia karena 2 positif berarti dia lepas 2 elektron ya. Dan elektron yang hilang itu adalah di bagian sini. Dia bakal hilang. Jadi konfigurasi jadi dari X2 positif adalah Ar3d6 ya. Selanjutnya kita gambar diagram orbitalnya. Orbital D punya 5 kotak. Jangan lupa ikuti aturan Hund, naik dulu 1, 2, 3, 4, 5 baru turun 6. Seperti itu. Nah, itu kita hitung elektron yang tidak berpasangan, berarti ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Jawabannya adalah 4. Lanjut ke soal nomor 11. Konfigurasi elektron satu atom X itu berakhir pada orbital subkulit 3d2. Nomor atom unsur X adalah, oke, sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara membuat singkatan. Misalnya kalian punya atom X dengan nomor atom sekian, maka cara menyingkatnya adalah dengan menggunakan golongan 8. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Lalu kalian harus tahu nomor atomnya berapa. Di sini 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Lalu di sini secara berurutan adalah orbital S-nya. Di sini orbital 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Elektronnya jangan lupa. Lalu selanjutnya orbital P-nya di sini 2p, 6. Di sini juga 3p6. Lalu setelah 4s itu muncul orbital 3d, jadi letak p itu ada di sini 4p6, di sini 5p6. Lalu setelah orbital 6s itu dia muncul orbital F, berarti di sini 6p6 dan di sini orbital 7p6. Selanjutnya setelah 4 tadi kan muncul orbital D, berarti di sini 3d10, di sini 4d10. Lalu di sini orbital F muncul di sini, berarti orbital D-nya ada di sini. Berarti di sini orbital 5d10, di sini orbital 6d10. Lalu untuk orbital F-nya itu baru muncul di kulit ke-6 ya, 4F14, 5F14. Nah, dengan menggunakan singkatan ini, misalnya dia berhenti di 3D2, berarti kan kita tinggal lihat di sini yang 3D-nya itu adalah ini. Sebelum 3D itu berarti 4S2, sebelum 4S2 berarti Ar18. Nah, seperti itu ya. Lanjut nomor 12. Konfigurasi elektron Y adalah Ar 4S2 3D7. Maka atom Y termasuk golongan, nah karena dia berhenti di D, berarti golongan B kita coret yang bukan B. Lalu jangan lupa tambahkan dengan S, jadi 7 ditambah 2. Di sini ada 2 elektron ya, di sini 7 elektron, berarti sama dengan 9. Jangan lupa kalau dia ditambah itu 8, 9, 10 itu berarti golongan 8B. Selanjutnya nomor 13 dan 14. Konfigurasi elektron unsur X adalah ini. Maka atom X termasuk golongan karena dia berhenti di 4F, berarti jelas dia lantanida.
Lanjut nomor 14, golongan transisi adalah golongan selain golongan A ya. Jadi kita uraikan konfigurasi elektron dari masing-masing pilihan jawaban yang ada di sini. Kita uraikan. Yang paling atas itu AR 18, 4S2, 3D, 3. Berarti logam transisi. Yang ini itu AR 18, 4S2, 3D, 10. Masih transisi. Yang ini itu AR 18, 4S2, 3D, 10, 4P5. Berarti jawabannya adalah 35. Lanjut nomor 15. Suatu unsur terletak pada golongan 4B dan periode keempat. Nomor atom unsur tersebut adalah, karena dia berakhir di B, maka dia berhenti di D ya. Orbitalnya berakhir di D berarti. Karena dia 4B, maka sebelumnya di S itu 2 ya. 2 tambah 2 itu 4. Nah, periodenya itu 4. Maka dari itu di sini 4S2 dan di sini 3D2. Sebelum ini berarti AR 18. Sudah jelas ya? Jumlahnya adalah 22. Selanjutnya soal ke-16. Kelompok unsur di bawah ini yang terletak dalam satu periode itu adalah, nah dengan mengingat golongan 8 ya, jika dia berada pada 1 dan 2 maka dia satu periode ya. Lalu 3 sampai 10 itu juga satu periode, 11 sampai 18 satu periode, 19 sampai 36 satu periode, 37 sampai 54 satu periode, 55 sampai 86 satu periode. Jadi yang memenuhi itu adalah yang ini. Lanjut soal 17 yaitu soal teori cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan juga gelombang. Itu adalah teori dualisme gelombang ya, dari yang diungkapkan oleh de Broglie. Lanjut soal nomor 18, soal teori lagi. Teori mekanika kuantum atau gelombang, di mana kejadian elektron itu dinamakan orbital, itu diungkapkan oleh Erwin Schrödinger ya. Lanjut nomor 19. Konfigurasi elektron Cu nomor atom 29 adalah, nah kita tulis dulu konfigurasinya yaitu AR 18, 4S2, 3D9. Nah ingat, jika dia berakhir di 9 ataupun 4 itu akan ada keanehan di mana orbital S satu elektronnya akan pindah ke orbital D sehingga dia konfigurasinya berubah menjadi AR 18, 4S1, 3D10. Nah, ini sudah terangkan di video yang sudah share. Jadi jawabannya adalah yang ini. Selanjutnya nomor 20, konfigurasi elektron Y adalah AR 4S2 3D10, maka golongan dan periode atom Y berturut-turut adalah, untuk periode itu jelas adalah periode keempat, jadi yang periodenya 4 adalah ini dan ini. Sementara untuk golongan jelas dia golongan B karena dia berhenti di orbital D, sama dengan 12 ya, dan kalau 12 itu golongan 2B. Selanjutnya nomor 21. Suatu unsur terletak pada golongan 5B dan periode kelima. Nomor atom unsur tersebut adalah, berarti karena dia golongan B maka dia berhenti di D. Terus karena dia 5B berarti di sini S-nya itu punya 2 elektron, 2 ditambah 3 ya. So, karena dia periode kelima berarti 5-nya itu di S ini, 5S, dan di sini 4D. Lalu dengan menggunakan singkatan yang sudah saya ajarkan, sebelum 5S itu adalah krypton. Nah, dengan ini tinggal kita jumlahkan saja. 36 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 41. Lanjut nomor 22. Orbital di bawah ini yang tidak mungkin adalah 3S2 itu ada, 3D10 itu ada, 3F14 itu tidak ada karena orbital F itu mulai dari kulit keempat ya, adanya 4F. Jadi yang ini itu tidak ada. Lanjut ke soal hafalan nomor 23. Elektron akan mengisi tiap orbital sebelum berpasangan. Itu adalah aturan yang diungkapkan oleh Kuhn. Dimana misalnya kalau kita punya orbital D di sini, lalu akan ada 7 elektron, berarti pengisian elektronnya adalah sebagai berikut. Di 1, 2, 3, 4, 5 gitu, naik dulu semuanya, 6, 7. Nah ini jadi ini elektron terakhir. Lanjut nomor 24. Tidak ada elektron dalam atom memiliki bilangan kuantum yang sama. Itu adalah larangan yang diungkapkan oleh Pauli. Jadi semua elektron itu memiliki alamat yang berbeda-beda. Lanjut nomor 25. Nomor atom titanium adalah 22. Jumlah elektron tidak berpesan pada titanium 4 positif adalah, nah kita gambarkan dulu titanium konfigurasinya itu adalah Ti 4S2 3D2. Karena dia lepas 4 elektron, berarti elektron lepas di sini dan 2 lagi di sini. Jadi titanium 4 positif itu konfigurasinya adalah AR18. Nah, kalau dia sudah konfigurasinya mirip gas mulia seperti ini, berarti terisi penuh semua elektronnya. Makanya elektron yang tidak berpasangan adalah 0, tidak ada. Lanjut nomor 26. Di antara harga keempat bilangan kuantum di bawah ini yang mungkin untuk penyiasan orbital 4D itu adalah orbital 4D. Kita gambar dulu diagram orbitalnya biar tidak memusingkan. Oke, lalu kita gambar garis bilangannya 0, plus 1, plus 2, min 1,
min 2. Lalu kita cek nih, di dalam orbital ini itu bilangan kuantum utamanya itu bakalan selalu 4 ya. Lalu bilangan kuantum azimutnya bakalan selalu 2 ya. Azimutnya selalu 2 karena angka terbesar di sini adalah angka 2. Magnetiknya itu bisa macam-macam nih. Mulai dari minus 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu spinnya itu bisa plus setengah, bisa juga minus setengah. Nah, kita akan tandai apa aja yang tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin karena azimutnya 3, ini tidak mungkin karena azimutnya 3, ini tidak mungkin karena azimutnya 1, ini tidak mungkin karena magnetiknya 3. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang ini ya. Nah, jadi di sini ada kesalahan kunci jawaban lagi ya, jadi soal ini akan jadi bonus ya. Lanjut ke nomor 27, harga bilangan kuantum yang tidak mungkin untuk suatu orbital adalah. Nah, kita gambarkan dulu orbitalnya biar tidak memusingkan. Kita gambarkan dulu aja diagram orbital untuk azimutnya. Karena dia 1 berarti dia orbital P, lalu ini juga 1 berarti orbital P juga. Karena untuk ini 1 maka dia orbital P, terus yang ini juga 1 maka orbital P juga. Apa 1 adalah orbital P? Karena kalau kita buat garis bilangan di sini 0 plus 1 min 1, 0 plus 1 min 1, angka terbesarnya adalah 1. Kalau di sini dia 2 berarti dia orbital D, di mana 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Kalau yang sebelah sini kalau kita gambar semuanya itu juga orbital D, 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Dan yang terakhir di sini adalah orbital F karena dia angka terbesarnya adalah 3 ya. Kita tulis garis bilangan yaitu di sini 0 plus 1 plus 2 plus 3 min 1 min 2 min 3. Ya, kita cek ini dulu. Di sini itu 2P, 2P itu ada. Yang kedua ini berarti itu 3P. 3P juga ada gitu. Dan magnetiknya juga memenuhi. Lanjut ke yang sebelah sini. Ini adalah 3D. Lanjut ke yang sebelah sini. 4D juga ada. Lalu lanjut yang terakhir ya. Kenapa ini salah? Alasannya adalah di bilangan kuantum magnetiknya plus 4. Gak ada ya. Di sini maksimal plus 3. Lanjut nomor 28. Elektron terakhir dari atom X mempunyai harga bilangan kuantum seperti ini. Nomor atom X adalah, kita gambar dulu diagram orbital dari azimut. Azimutnya adalah 2 berarti dia di D. Garis bilangan 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Lalu elektron terakhir berada pada negatif 1, berada di sini dengan dia spinnya turun. Jadi dia turun seperti ini. Lalu kita balikkan aja. Nanti sebelumnya itu adalah, ini adalah D7. Dan di sini kulit keempat berarti 4D7. Sebelum 4D7 berarti 5S2. Sebelum 5S2 berarti AR36. Berarti 36 tambah 2 tambah 7 adalah 45. Lanjut ke nomor 29. Jika pada keadaan dasar elektron terakhir dari suatu atom adalah ini, maka jumlah elektron tidak berpasangan pada atom tersebut adalah, kita gambar dulu diagram orbitalnya dari orbital D. Garis bilangannya 0 plus 1 plus 2 min 1 min 2. Lalu kita isi elektronnya. Elektron terakhir itu berhenti di sini ya, karena dia di magnetiknya sama dengan 0, nya sama dengan min setengah. Kita isi kembali elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti dia berarti di D8. Dan di sini kulit keempat, berarti 4D8. Dan di sini bisa dilihat bahwa elektron yang tidak berpasangan itu ada 2. Lanjut ke nomor 30. Elektron terakhir dari atom X mempunyai harga bilangan kuantum ini. Atom X termasuk golongan dan periode. Nah, kita gambar dulu. Kalau kita buat garis bilangan 0 plus 1 min 1. Magnetiknya berada di min 1 dan dia plus setengah. Berarti dia elektron terakhirnya adalah, karena di sini N-nya 4. Sebelum 4P1 ada 3D10, 4S2, lalu AR18. Karena dia berhenti di P, maka dia golongan A. Lalu 1 ditambah 2 itu adalah 3, berarti dia golongan 3A. Sementara untuk periodenya adalah periode keempat. Jadi jawabannya adalah ini. Lanjut soal terakhir, soal nomor 31. Atom suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron 2881. Bilangan kuantum elektron terakhir dari atom tersebut adalah, kita lihat di sini, kita hitung aja elektronnya, ada 19 elektron. Jadi konfigurasinya adalah AR18 4S1. Jadi cuma ada 1 elektron di sini. Jadi elektron terakhirnya adalah ini. Bilangan kuantum utamanya adalah 4 karena berada pada kulit keempat. Garis bilangannya 0 ya. Berarti azimutnya 0, magnetiknya juga 0. T-nya karena naik berarti plus setengah. Jawabannya adalah yang ini. Oke, itu tadi penjelasan dari latihan belum small test. Ada beberapa ralat soal ya tadi seperti yang udah diungkapkan dalam video. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada saran ataupun kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.